Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam salam kepada kita hadiahkan ke junjungan alam yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa di setiap hari pasar, sebelum kita melaksanakan sholat zuhur berjamaah, kita mendengarkan tausiah singkat atau khutbah zuhur. Dan insyaallah pada siang hari ini akan memberikan tausiah adalah Bapak Ustadz Zulkifli Hasibuan. Sambil menunggu jamaah yang lagi duduk ataupun yang masih dalam perjalanan. Bapak Ustadz, waktu dan silakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Huwallazi yaqbalu tawbata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih amma ba'd. Jamaah salat zuhur, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kali ini sebelum kita menunaikan ibadah salat zuhur kita pada siang hari ini, maka kita mencoba bernaung di bawah sebuah hadis yang mengajarkan kita bagaimana kita harus menentukan tujuan setiap hari sebelum kita beramal, sebelum kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Hadis yang selalu dibaca Rasulullah SAW setiap hari, tak pernah ditinggalkan Rasulullah sepanjang hidupnya. Hadis yang penuh dengan konsekuensi yang harus kita tanamkan pada diri kita. Hadis singkat yang dimuliakan oleh para sahabat, begitu juga kaum muslimin. Hadis yang diriwayatkan dari imam yang mulia, Imam Ibnu Majah, dari istri Rasulullah Ummu Salamah. Apa kata beliau, Sayyidatuna Ummul Mukminin, kana yaqulu idza shalla subha hina yusalli. Rasulullah itu kalau sudah selesai melaksanakan dalam hadis sholat subuh, Rasulullah selalu membaca doa, meminta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Hadis ini singkat, namun kalau kita mau mengambil daripada kandungan hikmah, kandungan aktibar yang berada di dalamnya, dan kita harus siap dengan konsekuensinya. Yang pertama, kata Rasulullah berdoa. Hadis ini sekaligus doa yang kemudian juga bisa dan harus kita mintakan kepada Allah. Kenapa Rasulullah berdoa Allahumma inni as'aluka? Padahal Rasulullah itu adalah manusia yang paling agung, baik secara lahir maupun batin. Secara lahir Rasulullah itu bahkan sebanding kekuatannya dengan 8 orang Arab. Secara lahir batin Rasulullah melebihi semua manusia. Namun begitu pun Rasulullah masih meminta kepada Allah Subhanahu wa taala.
bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguh menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah lagi kita yang bahkan terkadang ibadah kita pun hanyalah ibadah yang enteng saja, tidak seberapa dibandingkan Rasul, para sahabat, tabi'in dan ulama-ulama. Maka kita harus menggantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus benar-benar yakin kepada Allah. Kita yakin bahwa Allah yang menyembuhkan kita kalau kita sakit. Kita yakin bahwa Allah yang mengangkat derajat kita. Kita yakin bahwa Allah yang melancarkan usaha kita. Kita yakin bahwa Allah yang melapangkan kalau kita dalam keadaan sepi. Kita yakin bahwa Allah lah yang selalu memperhatikan kita. Adapun semua ini kullu man 'alaiha fan, semua akan binasa, hanya titipan dan perantara yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah kepada Allah meski Allah tak terlihat, meski Allah tidak nampak. Adakah jawaban kenapa Allah itu tidak terlihat? Kita diperintahkan untuk benar-benar yakin, menghambakan diri, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Meski Allah tak terlihat, tidak. Apakah ada alasan kenapa Allah tak terlihat? Ada. Paling tidak ada 3 alasan kenapa Allah tidak bisa kita lihat. Yang pertama, hadis ketika Rasul setelah melaksanakan Mi'raj, cerita dia kepada istrinya. Kemudian Aisyah bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, hal tara rabbaka? Apakah engkau melihat Allah?" Apa kata Rasulullah? "Nurun ala nur, anta ara." Allah itu cahaya di atas cahaya. Bagaimana mungkin aku bisa melihat, kata Rasul? Alasan yang pertama, karena Allah, Masya Allah, cahaya di atas cahaya. Anta ara, kata Rasulullah. Maka tidak ada satu manusia pun yang pernah melihat Rasul, bahkan Rasul sendiri, bahkan Nabi. Itu sejauh dalil yang kita pelajari. Kalau ada dalil yang mengatakan ada manusia yang pernah melihat Allah, mungkin juga bisa kita pelajari. Alasan kedua, ketika Nabi Musa setelah menerima Taurat selama 40 hari 40 malam, lengkap Taurat itu diturunkan kepada Musa. Kalau Al-Quran itu 22 tahun lebih, bahkan ada yang mengatakan 23 tahun. Al-Quran diturunkan secara sempurna, tapi Taurat diturunkan kepada Nabi Musa hanya 40 hari 40 malam. Apa kata Nabi Musa? Ya Allah, ya Allah, izinkan aku melihatmu ya Allah. Ya Rabbi anzur ilaik, aku ingin melihatmu ya Allah. Bukan aku tak beriman kepadamu ya Allah, akan tetapi agar hatiku semakin teguh. Apa kata Allah di dalam Al-Quran menceritakan kisah Nabi Musa ini? Lantarani, ada kata lan. Dalam bahasa Arab ada kata la, itu tidak. Ada kata la, itu juga tidak. Namun kalau ada nunnya, la, itu tidak akan pernah. Wahai Musa, engkau tidak akan pernah melihat aku, kata Allah. Namun agar menghibur Nabi Musa, Allah Subhanahu wa taala, apa Allah katakan? Wahai Musa, perhatikan sekelilingmu, gunung-gunung, tanaman-tanaman tumbuhan. Kalau itu semua mampu menyambut kedatanganku, engkau akan dapat melihatku. Maka ketika hendak Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan dirinya, faj'aluhu dakka wa kharra Musa sa'iqa, maka hancurlah semua gunung-gunung itu. Musa pun pingsan. Lalu setelah dia tersadar, amantu billah, aku benar-benar beriman kepadamu ya Allah. Musa tak melihat Allah. Alasan
ketiga. Kenapa Allah tak terlihat? Ada jawabannya. Dalam setiap ibadah 17 rakaat 5 kali sehari semalam yang kita laksanakan ibadah sholat, mana dia? Allahu Akbar. Allah Maha Besar, wahai jemaah. Tak mungkin bisa kita lihat. Bukankah yang kita lihat sekarang ini langit, bumi, lautan, daratan? Kata Rasulullah menjelaskan kepada Aisyah, apabila semua yang engkau lihat ini, wahai Aisyah, dibandingkan dengan langit pertama, Masya Allah, hanya seperti cincin di gurun pasir. Lalu wahai Aisyah, Allah katakan di dalam Al-Quran, wa banaina fawqakum sab'an shidada. Ada 7 langit yang berlapis-lapis Allah buat. Tahukah kita? Langit yang kita lihat, angkasa yang kita lihat, tahu kita bumi, langit yang kita tempati sekarang ini, bahkan jumlahnya berpuluh ribu bahkan jutaan kali lebih besar benda-benda angkasa daripada bumi. Sungguh kita sangat kecil. Lalu semua yang engkau lihat dibandingkan langit pertama, kata Rasulullah, hanya bagaikan cincin di atas gurun pasir. Bagaimana mungkin kita bisa melihat Allah sementara bumi saja jaraknya ke planet Pluto itu butuh waktu 240 tahun perjalanan? Maka tak ada satu astronom pun yang mampu mengadakan perjalanan kecuali dia akan binasa. Ma'asyiral muslimin, maka kita tak mungkin melihat Allah. Langit pertama, langit dunia ini, langit pertama digabungkan kata Rasulullah dengan langit kedua, maka akan seperti cincin di atas gurun pasir. Dan setiap langit itu dipenuhi oleh malaikat yang jarak antara satu dan yang malaikat yang satu dengan yang lainnya hanya begini kata Rasul, 4 jari saja. Penuh langit itu dengan malaikat yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu kita malaikat itu berkelompok-kelompok. Ada kelompok raqib atid, ada kelompok munkar nakir, kelompok-kelompok. Nama-nama malaikat adalah kelompok. Kelompok malaikat Mikail semua beribadah kepada Allah. Langit pertama, langit kedua digabungkan, maka ukurannya hanya seperti cincin di atas gurun pasir dibandingkan langit ketiga. Begitu pula langit dunia, langit pertama, kedua, ketiga dibandingkan dengan langit keempat, maka seperti cincin di atas gurun pasir sampai kepada langit kelima, langit keenam, langit ketujuh. Maka dari langit dunia sampai langit keenam digabungkan semua dibandingkan langit ketujuh, maka seperti cincin di atas pasir. Lalu semua digabungkan langit ketujuh dibandingkan di atasnya nanti ada Sidratul Muntaha, maka sungguh 7 langit tersebut dibandingkan Sidratul Muntaha hanya bagaikan cincin di atas gurun pasir. Begitu besarnya, wahai jemaah. Bagaimana mungkin kita bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala? Kemudian di atas Sidratul Muntaha, apa kata Allah di dalam Al-Quran? Wa kana 'arshuhu 'alal ma', bahwa kerajaan Allah, kekuasaan Allah itu berada di atas lautan. Ternyata di atas Sidratul Muntaha ada lautan yang membentang luas, yang luasnya apabila Sidratul Muntaha dan ketujuh langit digabungkan hanya seperti cincin di atas pasir. Lalu di atas daripada bahtera lautan itulah ada arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Sidratul Muntaha, ketujuh langit dibandingkan arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala hanya bagaikan cincin di atas gurun pasir. Lalu kita baca Quran, wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Arti kursi sesungguhnya kalau kita lihat
kosakata bahasa adalah pijakan kaki raja. Ma'asyiral muslimin hadar wa hadakallah. Bagaimana mungkin akal kita bisa menjangkau ke sana? Maka itulah alasan mengapa Allah tidak bisa kita lihat. Allahu Akbar. Allah Maha Besar wa jamaah. Maka kita harus benar-benar yakin di bulan Safar ini banyak orang yang mensyirikkan Allah. Safar artinya kosong. Rasul pernah katakan, inna asqalal buyut minal khair. Tahukah kamu rumah-rumah yang kosong dari kebaikan? As-safru min kitabillah. Rumah yang kosong daripada kalam-kalam Allah. Maka Allah selalu katakan, innallaha yuhibbu. Sesungguhnya aku sangat mencintai. Allah sangat suka. Innallaha yuhibbu ayyasma' kalamakum min 'abdi. Mendengar kalam-kalam Allah dia bacakan. Senang Allah melihat. Maka perbanyak kita membaca Al-Quran. Tanamkan keyakinan yang utuh, tanamkan kesungguhan dalam beribadah, bahwa untuk menghambakan diri kepada Allah kita dituntut beribadah semampu daya kita, di luar daripada aktivitas semua ini. Ibadah mahdoh kita lakukan sebagai syariat yang sudah tertera dengan terperinci. Adapun ghairu mahdoh kita bermuamalah sosial, insya Allah kita juga jaga hablum minallah, jaga juga hablum minannas. Ma'asyiral muslimin, waktu yang singkat tak dapat menjelaskan seluruh apa yang harus kita lakukan. Hadis ini ada 4 pelajaran, baru 1 yang kita ambil pelajaran. Insya Allah pada pertemuan berikutnya, insya Allah kita akan mendalami hadis ini agar mampu kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadarallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.